Tasya Gunatia, Christine, Diana Heo, Marcela Natasha Maya, Mirna Estella. Jadi 15 orang hadir, 1 orang di sini. Bagaimana, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap semuanya? Sudah. Atau ada yang masih dalam keadaan tidak enak badan hari ini? Tidak, ada semua sehat ya? Semua semangat mau belajar? Semangat. Ya. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur texture pen. Ya, dalam struktur itu ada dengan unsur intrinsiknya. Ada tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, alur, dan tema atau amanat. Hari ini kita masuk di pembahasan baru, yaitu mengenai aspek kebahasaan texture pen. Kembalikan dulu materinya ya. Bentar. Jadi dalam aspek kebahasaan texture pen itu dibagi menjadi beberapa unsur atau beberapa topik. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang. Pada penggunaan kata ganti orang ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kata ganti orang akuan dan kata ganti orang biaan. Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akuan. Yang kedua ada biaan. Ya, kata ganti akuan ini kira-kira termasuk apa saja? Ya, termasuk saya, apa lagi? Dan kami. Aku, saya, dan kami. Kalau biaan ada yang tahu? Dia, dan nama orang. Jadi misalnya kalau kalian mendapatkan contoh texture pen, aku kemarin bersama dengan ibuku pergi ke pasar oleh siapa? Kira-kira kata gantinya apa di situ? Kata ganti akuan. Kalau misalnya aku atau tidak, dia Aca kemarin jalan-jalan dengan temannya pergi ke Lopo oleh siapa? Kira-kira kata ganti yang digunakan di situ kata ganti apa? Dia. Kata ganti diaan. Sampai di sini paham tentang kata ganti orang? Paham. Selanjutnya penggunaan keterangan waktu. Penggunaan keterangan kalimat dalam cerpen. Kemarin aku bersama dengan adikku pergi ke pasar untuk membantu ibu berjualan. Kira-kira keterangan waktunya di situ apa? Kemarin aku dan adikku pergi ke pasar. Apa? Kemarin. Jadi keterangan waktunya itu adalah kemarin. Kalau matahari ini sekarang berada di ubun-ubun yang membuat bajuku basah kuyup. Kira-kira? Siang. Apa pagi atau siang? Siang. Karena matahari di atas ubun-ubun atau di atas kepala. Matahari kalau di atas kepala di rata dengan kepalanya kita tuh berarti menandakan waktu apa? Siang. Ada di atas tengah-tengah sini jam 12 siang. Sampai sini paham tentang keterangan waktu? Selanjutnya penggunaan kosakata. Jadi penggunaan kosakata ini berhubungan erat dengan pemilihan kata atau diksi yang kalian gunakan di dalam cerpen yang kalian mau tulis nanti atau cerpen yang kalian baca. Misalnya penggunaan kosakata yang menunjukkan pernyataan atau kata yang lebih sopan. Misalnya kata pembantu diganti dengan kata asisten. Kalau pembantu dengan asisten mana lebih sopan? Asisten. Ya. Selanjutnya keempat itu penggunaan uraian deskriptif. Uraian deskriptif pelaku. Kalian menjelaskan atau dalam teks itu dia menjelaskan, mendeskripsikan tentang pelaku itu. Dia tinggal di mana, dia bapaknya siapa atau dari keluarga seperti apa, itu merupakan deskriptif pelaku. Sedangkan kalau tentang uraian deskriptif penampilan fisik, dari mereka punya fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka penampilannya seperti apa, rapikan atau berantakan, rambutnya disisir dengan rapi, menggunakan minyak, atau
rambutnya tidak disisir dan aut-autan. Ya, di situ yang disebut dengan uraian deskriptif pada penampilan fisik. Selanjutnya, yang ketiga, uraian kepribadian. Pada uraian kepribadian, di situ menjelaskan mengenai kepribadian mereka. Sifat mereka seperti apa? Mereka baik atau tidak? Mereka jahat atau tidak? Ya, di situ yang disebut dengan uraian kepribadian atau deskriptif kepribadian. Selanjutnya yang kelima ada penggunaan majas. Penggunaan majas di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Kalau di perbandingan dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada personifikasi dan asosiasi. Kira-kira ada yang tahu tidak majas personifikasi itu tentang apa? Ada yang tahu? Yang melukiskan benda mati, yang diungkapkan seperti manusia. Contoh, awan hitam menebal di. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan benda mati tetapi bisa seperti manusia. Seperti ya Alim sudah sampaikan tadi atau Alim sudah berikan contoh, kalau halilintar bersaut-sautan. Kira-kira kalian pernah lihat halilintar itu bersaut-sautan? Halilintar saling berbincang atau berdialog? Pernah? Tidak pernah. Itu yang namanya majas personifikasi. Atau kalian pernah nonton Upin Ipin tidak? Upin Ipin di saat Mail menjadi kelinci dan Ipin menjadi seekor kura-kura. Mereka ikut lomba, terus tiba-tiba Mail merasa capek dan istirahat. Yang menjadi pohon itu waktu itu siapa? Jarjit, ya. Jarjit jadi pohon. Kira-kira Jarjit pohon ini bisa omong tidak ya? Ada pohon yang bisa berbicara? Bisa goyang-goyang? Terus Jarjit bilang begini, tidurlah, tidurlah. Pohon loh bisa bicara, bisa joget-joget. Pohon saja daunnya itu bergerak kalau ditiup. Amin. Itu yang namanya majas personifikasi. Selanjutnya ada majas asosiasi. Membandingkan 2 hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggapnya sama. Majas asosiasi adalah majas yang menyatakan 2 hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Seperti yang Umri sudah sampaikan tadi, ya, hatinya sedih seperti diiris oleh sembilu. Perasaannya dibuat sakit. Seperti diiris sembilu. Sembilunya apa? Ada yang tahu sembilu apa? Tidak ada yang tahu? Sembilu itu seperti pedang tajam, benda tajam. Bayangkan kalau seandainya benda tajam, iris kalian punya hati. Mati kan? Jadi itu 2 hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Selanjutnya ada majas pertentangan. Pada majas pertentangan ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada hiperbola, hipotesis, dan hiperbola. Hiperbola itu adalah majas yang melukiskan suatu keadaan secara berlebihan. Melukiskan suatu keadaan secara berlebihan. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Melukiskan suatu keadaan secara berlebihan. Sudah selesai ya? Atau ada yang belum? Oke. Coba sekarang kita lihat di teks deskripsinya. Kira-kira di dalam teks survei itu ada tidak penggunaan kata ganti orang? Ada. Penggunaan kata ganti orang apa? Akuan atau diaan? Kira-kira? Penggunaan kata ganti? Akuan. Kira-kira yang menunjukkan kalau di situ menggunakan kata ganti akuan apa? Contoh ada tidak di dalam survei? Ada. Coba baca kalimat apa yang ada dalam survei yang menunjukkan kata akuan? Terus ada lagi? Aku berkata setelah itu dan maksudnya adalah botol plastik. Pikir apa? Kata ganti akuan. Setelah aku pergi ke pantai, aku menggunung kertas, ada apa lagi? Aku melihat aku
Aku melihat rindu terbaring lemas di atas tempat tidur. Semua menggunakan kata ganti akuan. Menggunakan kata aku yang menunjukkan kata ganti akuan. Jadi untuk satu semuanya kata ganti akuan semuanya sama. Atau ada yang dapat kata ganti diaan di situ? Tidak ada, semua akuan ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Penggunaan keterangan waktu, kira-kira ada tidak? Ada. Penggunaan keterangan waktu di dalam kutipan cerpennya di mana? Di kalimat apa? Suatu hari ayah dan bunda berlari. Yang merupakan keterangan waktu yang mana di situ? Suatu hari. Ada lagi? Angkat tangan yang bisa? Orang yang buat anak-anak? Sudah seminggu orang tuaku belum pulang. Sudah seminggu orang tuaku belum pulang. Yang merupakan penggunaan keterangan waktu di sini yang mana? Seminggu. Sudah seminggu. Ada lagi? Yang di tengah? Aku mendapat SMS dari bunda bahwa sore ini mereka akan pulang. Aku mendapat SMS dari bunda bahwa sore ini mereka akan pulang. Yang merupakan keterangan waktu di situ yang mana? Sore ini mereka akan pulang. Yang merupakan keterangan waktu itu kata sore. Selanjutnya masih ada tidak? Malam ini ditemani dan malam di rumah. Yang merupakan keterangan waktunya? Ada lagi? Banyak ya keterangan waktu ini. Alin. Esoknya aku dan Dewi pergi ke sekolah seperti biasa. Yang merupakan keterangan waktu mana? Esok. Kata esok merupakan keterangan waktu ya. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi keterangan waktu aja. Gerimis turun lagi sore ini. Paginya apa tadi? Gerimis turun lagi sore ini. Gerimis turun lagi. Sore ini merupakan keterangan waktu? Sore. Ada lagi? Ada. Depan? Kemudian aku menjelaskan semua. Yang merupakan keterangan waktu kata apa? Hari. Berapa? Hari. Masih ada lagi? Siapa yang dapat 3 majas? Yang dapat 2? Tidak ada. Jadi semua 3. Yang tidak angkat tangan kira-kira dapat berapa majas? Yang tidak angkat tangan berapa majas? 3 atau 2? 3. Coba kita bahas sama-sama ya. Ada majas apa yang pertama? Asosiasi. Kira-kira majas asosiasi itu dalam kutipan cerpen digambarkan bagaimana? Itu perilaku Itu kulakukan agar kisahku dan kehidupanku di masa depan akan berwarna seperti pelangi. Bayangkan masa depannya dia, terus dia samakan dengan pelangi yang ada di langit, yang munculnya hanya setelah hujan. 2 hal yang berbeda, tapi dia anggap sama. Sampai sini paham? Selanjutnya ada majas apa lagi? Personifikasi. Coba lihat dalam kutipan cerpennya ada apa saja? Jantungku seperti berhenti berdetak mendengarnya. Jantung bisa mendengar. Yang bisa mendengar apa? Telinga. Tapi di situ jantung bisa mendengar. Itu yang disebut apa? Personifikasi. Pengertian personifikasi tadi apa? Apa? Personifikasi. Personifikasi. Benda mati digambarkan apa? Iya, seperti manusia. Selanjutnya hanya majas itu saja atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Apa lagi? Hiperbola. Coba lihat dalam kutipan cerpennya. Berdoa dalam hati. Hati bisa berdoa. Hati bisa berdoa. Hati bisa berdoa. Melebih-lebihkan suatu. Itu yang namanya majas apa? Sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham toh tentang aspek bahasa teks cerpen? Dari penggunaan kata ganti, keterangan waktu, kosakata, uraian, dan yang terakhir apa? Gaya bahasa atau penggunaan majas. Sampai sini sudah paham?
Nanti di rumah belajar lagi ya. Materinya kita cukup sampai di sini saja. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Dan Ibu harap kalian di rumah belajar ya. Belajar terus supaya bisa mempersiapkan diri untuk ulangan akhir semester ya. Yang beberapa minggu lagi kalian sudah laksanakan. Kalian jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi saat ini. Kalian harus rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu pakai masker ya. Kalau seandainya kalian keluar rumah tidak penting, tidak usah, ya. Duduk diam saja di rumah, bantu orang tua belajar. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar, duduk diam-diam saja, ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjutkan lagi ya. Ibu bisa minta satu orang untuk berdoa. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Siap.